Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya dan teman saya mewakilkan teman-teman saya yang tidak bisa berhadir. Saya Ajeng Arsita Krisna dengan NPM 2201010313 dan Saya Reza Angel Agustin Danau dengan NPM 2201010338. dan teman saya yang tidak bisa berhadir pada hari ini Ahmad Kafi Awali dengan NPM 2201010045 dan Taufik Rahmat Nur Hidayat dengan NPM 2201010364. Baik, hari ini kita berdua mewakilkan kelompok 1 akan berbincang sedikit mengenai perubahan fenomena sosial dan budaya bersama narasumber kita, Bapak Pantoy SPD. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Dan selamat siang. Bisa bantu perkenalkan diri Bapak? Oke. Perkenalkan, nama saya Wardoyo SPD, yaitu yang kegiatan sehari-hari sebagai kepala sekolah di sekolah dasar negeri Pondok Daerah 1, dan keseharian ya di kampung terus sebagai pembina generasi muda. Mulai ya Pak, dengan pertanyaan pertama. Bagaimana budaya anak zaman sekarang, Bapak ketahui. Ya, budaya untuk anak zaman sekarang tentunya mungkin berbeda dengan zaman dulu tentunya. Karena zaman sekarang adalah tentunya mengikuti perkembangan zaman. Ya, tentunya kalau zaman dulu budaya-budaya itu melekat itu di kampung, ya dengan budaya-budaya yang ada di samping sekitar, dan sekarang itu budayanya sudah berubah lah, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, sehingga budaya-budaya dia tidak hanya mengambil budaya dari kampung tapi bisa mengadopsi dari luar, sehingga ada perpaduan antara budaya yang dulu dengan yang sekarang. lalu bagaimana menurut Bapak pertumbuhan budaya dari tahun ke tahun yang terlihat berdampak pada anak zaman sekarang? Budaya yang berkembang, kalau menurut pengamat saya itu mulai zaman dulu sampai sekarang itu selalu berkembang dinamis. Tentunya kalau yang dulu itu perkembangan itu hanya berkembang sesuai dengan budaya-budaya yang ada di sekitar. Nah, sekarang sudah mulai menggali budaya-budaya yang berkembang dinamis terus menerus, sehingga anak itu budayanya, kebiasaan perkembangan itu berbeda, hampir berbeda lah dengan yang dulu. Pembiasaan yang dulu itu hampir yang tidak-tidaknya itu ada perubahan dengan masa lalu dengan masa sekarang. Lalu kan Bapak tadi menyebutkan bahwa memimpin kelompok anak muda. Ya. Itu menurut Bapak adakah perubahan sosial pada organisasi yang Bapak ikuti sekarang tersebut? Ya, tentunya banyak sekali. Setelah saya membina generasi muda, yang dulu sebelum saya pegang lah bahasanya, sebelum dibina itu kan banyak generasi muda masing-masing belum menjalankan atau budaya-budaya yang masih kadang-kadang yang kurang baik, ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Lalu kami berusaha memberikan bimbingan, pembinaan, sehingga
bisa mengarahkan. Kalau di dalam pembinaan itu, kami dalam pembinaan generasi itu 1 bulan sekali saya kumpulkan, ya, kumpulkan di pembinaan bagaimana cara merubah budaya-budaya yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik, kita rubah menjadi pola hidup yang lebih baik. Karena generasi sekarang kalau tidak banyak kita beri pembinaan, walaupun dengan teknologi yang maju, teknologi yang canggih dan IT yang bagus, ya tentunya untuk merubah sikap ini tidak pasti sesuai dengan harapan. Kadang-kadang dalam pemikiran beliau ini, anak-anak muda ini benar, tapi kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi perlu kita pembinaan. Alhamdulillah ya tidak semua anak lah yang artinya berhasil 100% kita. Artinya setidak-tidaknya adalah perubahan dari status yang dulunya itu masih belum bisa lah bahasanya itu, sekarang sudah bisa memilih mana budaya yang bisa kita ambil baik, mana budaya yang kita tinggalkan. Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya, ya. Bapak kan selain menjadi pembina anak muda itu tadi, Bapak bekerja sebagai kepala sekolah. Ya. Pasti Bapak sering bertemu anak-anak, bahkan sifatnya beda-beda, terus karakternya berbeda. Ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang perubahan sosial di sekolah itu tadi? Pasti Bapak sering menjumpai Iya. anak berbeda. Ya, terima kasih. Masalah perbedaan karakter di sekolah ini kan muridnya dari sekian ratus murid, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kemudian penanganannya juga berbeda-beda. Nah, tentunya kami di dalam membina ini terlebih dahulu kan kita bina selain anak didik, kita beri wawasan kepada Bapak Ibu guru bagaimana cara menangani kasus-kasus anak yang ada yang sekarang. Karena kasus yang sekarang tuh anak-anak yang masih SD pun sudah juga mengenal budaya yang banyak sekali lah, budaya-budaya yang kurang baik itu. Nah sekarang itu kalau kami biasa setiap seminggu sekali itu tuh beri pencerahan bidang agama. Itu kalau hari Jumat itu namanya Jumat Takwa. Jadi memberikan pembinaan bidang agama. Kemudian kalau hari Sabtu itu kita beri pembiasaan, misalnya dari olahraga, hobinya apa, yang tidak tersalur nanti kita bantu. Kemudian kita juga banyak memberi penyuluhan tentang ini anak yang dari kita sering anak membuli kawannya, kasih bullying. Nah itu sering kami berikan. Alhamdulillah setelah diberi pembinaan ini banyak perubahan. Yang anak dulunya sering, ya anggap aja lah, sering membuli kawan, sekarang kasusnya hampir kurang lah, hampir kurang, sudah hampir nggak ada, yang sangat sedikit sekali. Nah dari budaya ini, jadi untuk di sekolahan kami budayakan karakter anak itu mempunyai benar-benar disiplin baik itu disiplin masuk maupun disiplin segala macam di sekolah. Terus itu tadi kan di kalangan anak-anak, ya Bapak. Terus menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak tentang perubahan budaya sekarang di lingkungan yang mungkin bapak-bapak perkumpulan orang tua, Ya. berpengaruh apa tidak gitu? Perubahan budaya yang sekarang ya. Iya, di kalangan orang tua pasti berubah ya Pak ya, beda Iya. sama dulu. Ya. Budaya orang tua juga sekarang saya lihat tuh sudah banyak berubah, banyak
mendukung lah ceritanya kan. Kalau dulu kan sering orang tua ini yang kurang memahami tentang bagaimana cara mendidik anak berkembangnya. Jadi seakan-akan kalau dulu itu diserahkan ke sekolahan semua, seakan-akan orang tua sudah lepas. Tapi sekarang dengan adanya ya kita kadang-kadang kita kumpulkan orang tua, sosialisasi bagaimana cara mendidik, karena tanggung jawab pendidikan bukan hanya dari guru, tanggung jawab adalah termasuk orang tua, masyarakat. Jadi masyarakat, orang tua sering kita kumpulkan, mungkin setahun sekali kita beri wawasan bagaimana cara mendidik anak supaya anak itu berkembang itu seirama antara harapan sekolah dan harapan di rumah. Jadi orang tua mendidik di rumah, guru mendidik di sekolah. Jadi alhamdulillah sekarang orang tua sudah mulai lah, artinya sudah paham bagaimana. Bahkan sekarang ada yang namanya itu orang tua itu mempunyai kegiatan itu yang membantu di sekolah, sehingga sekolah itu akan terbantu dengan orang tua itu. Contohnya masalah kebersihan sekolah, kadang-kadang orang tua itu membantu. Gitu. Jadi ada budaya sadar orang tua bahwa orang tua ini penting juga nih. Tidak hanya guru yang diserai di sekolah, tapi orang tua ikut membantu untuk dalam berhasilan lah hidupnya. Tidak hanya, dan orang tua sudah mulai tahu sekarang perkembangan dengan adanya berbau budaya itu. Pak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa saja penyebab perubahan sosial dan budaya di kalangan orang tua tadi dengan murid, dengan ya perkembangan budaya di antara sekolah dengan orang tua murid, perkembangannya yang mempengaruhi ya mungkin dari belajar dari pengalaman yang pengalaman sebelumnya banyak kegagalan, banyak timbul kasus-kasus. Nah setelah ada timbul kasus itu kami adakan dialog dengan orang tua, dengan yang lain-lain lah, sehingga dengan adanya dialog itu menjadi suatu pengalaman, hal yang berharga lah buat kita. Itulah yang memicu sehingga masalah-masalah itu akan teratasi, sehingga akan timbul perkembangan, artinya ada perubahan lah tentunya. Jadi selanjutnya, bagaimana cara Bapak menghadapi perubahan sosial dan budaya di daerah sekarang? Nah, dalam menghadapi budaya yang beraneka ragam berubah, pasti kita ada pencegahannya. Ya sering kita melakukan suatu pembinaan, pencerahan. Kadang-kadang kita mendatangkan narasumber supaya membantu bagaimana menghadapi budaya ini. Salah satunya ya kalau generasi muda di organisasi pemuda, kita libatkan di organisasi remaja masjid, misalnya ada peringatan mereka ini yang bantu yang kerja. Dengan adanya itu dia akan terinspirasi, ya saya ini masuk anggota ngurus masjid atau panitia pelaksana, tentunya dia akan menilai dirinya, ya, saya akan berkembang lah sesuai dengan harapan, dan untuk arah ke hal-hal yang negatif akan lebih sedikit karena sudah terlibat langsung di dalam kegiatan itu. Otomatis dia akan menjaga nama baiknya. Selanjutnya Pak, menurut Bapak bagaimana hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pemuda sekarang untuk menghindari adanya penyimpangan akibat perubahan sosial dan budaya? Hal yang perlu dilakukan tentunya para pemuda harus ada kesibukan.
ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Nah, tidak hanya karena kalau saya lihat kalau tidak ada pembinaan, tidak ada kegiatan positif, anak-anak muda sekarang banyak sekarang itu diam, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan lingkungan. Dia akan memikirkan dirinya sendiri, kemudian tidak peduli dengan hal-hal yang ada lingkungan. Nah, makanya perlu pembinaan, perlu pemberitahuan, perlu dikasih kesibukan-kesibukan. Nah, salah satunya kesibukan itu ya banyak hal, ada bidang olahraga. Nah, dengan ada olahraga ini kan menyibukkan diri. Dengan aktivitas ini hal-hal yang seharusnya dia hadapi sendiri, dia akan interaksi. Nah, kalau dalam hal ini kan misalnya pemudanya mengadakan kegiatan olahraga, main voli, dia akan hilanglah masalah yang apa? Iya, untuk mengurangi beban. Harus beraktivitas, kegiatan yang positif, ya contoh-contohnya seperti itu. Bahkan kemarin tuh kalau saya bawa pemuda ini, misalnya ada kegiatan, ini saya bawa kegiatan itu yang menghasilkan uang, kegiatan menghasilkan uang. Nah, setelah dia kerja, duitnya untuk pemuda. Jadi pemuda tidak hanya nanti minta bantuan uang saja, tapi dia dapatkan uang dari hasil kerja itu. Seperti itu cara membinanya. Tidak hanya kita caranya mengarahkan, ayo kita loh ini ada kalian kerjai, nanti hasilnya untuk pemuda gitu. Jadi beri kesibukan. Karena sekarang kalau nggak diberi kesibukan, diarahkan lah tidak-tidaknya. Ini banyak anak yang mengurungkan diri di kamar seharian, cukup tahan. Nah, harus diberi kesibukan. Selama Bapak mengajar mengikuti organisasi PSHK, hal apa saja yang menunjukkan bahwa anak-anak mengalami perubahan budaya dan sosial? Iya, organisasinya banyak sekali. Ya, saya mengarahkan ini kan dulu sejarah anak-anak ini banyak yang belum mengetahui berorganisasi, ya, di bidang organisasi itu banyak anak ini yang masih banyak melakukan hal-hal yang negatif kalau zaman dulu. Ya, awal-awal pendirian saya punya ini banyak yang masih ada yang hal yang negatif di gawe. Alhamdulillah kita ajak kegiatan, kita beri masukan-masukan. Ya, artinya semakin berkembang, semakin banyak anak itu akan terlupakan hal-hal yang negatif itu. Ya kan, banyak kegiatan yang positif. Sampai sekarang itu sudah ya berkurang lah hal-hal yang negatif itu. Ya untuk 100% hilang itu kan cukup berat. Nah, cuma beberapa waktu, tapi sudah kalau saya nilai itu saya cukup bangga dengan perubahan itu, perubahan sikap itu. Alhamdulillah, ya saling menghormati. Sepenuhnya Pak ya. Ya, karakter iya, karakternya iya, dijalankan nggak dari usah. satu Tapi saya merubah itu ya di samping mengarahkan kan kadang-kadang kita di bidang pendidikan akademis ini kan masih perlu pembinaan yang di luar itu. Ya saya akan membantu dari pembinaan di luar lah, selain pendidikan akademis di sekolahan, karakternya walaupun sekolah sudah dapat pendidikan karakter, di dalam juga tambah lagi. Karena zaman sekarang ini kalau nggak kita banyak-banyak memberikan arahan, ya pastinya kewalahan lah. Anaknya takut salah jalan Pak ya. Ya artinya walaupun tidak 100% lah, Iya. tapi banyak perubahan, Positif ya. banyak kegiatan positifnya. Baik, selanjutnya bagaimana Bapak untuk memberikan masukan terhadap murid-murid yang sekarang udah
terpengaruh budaya Mbak? Susah banget. Ya, sih. budaya memang ya perlu harus tidak bosan-bosannya untuk memberi arahan dan kegiatan yang positif tadi, kegiatan yang positif. Tidak bosan memberi arahan ya, artinya tiap hari kita harus tiap hari. Kalau di sekolah itu ya dalam setiap pagi itu harus ada pesan. Setiap pagi ada, karena kalau nggak diberi pesan ini kadang-kadang walaupun sudah yang penting itu menyadarkan, memberi penyadaran. Karena kalau nggak diberi penyadaran supaya anak-anak sadar ini, nanti kan kegiatannya itu setelah lulus sudah selesai. Iya. Tapi kalau sadar nanti akan terbawa di mana aja, sudah dibawa tetap untuk budaya bersih. Nanti dia akan dibawa kemana? Kadang-kadang kalau sudah anak terus sudah ada melekat di dalam dirinya itu, dia sudah punya budaya bersih itu. Kita membuang sampah di mobil pun dia nggak mau membuang ke kaca. Ya makanya kita benar-benar kita nggak menyalahkan juga ya sama yang siapa-siapa, yang penting kan kita menanamkan. Artinya budaya itu tidak hanya di sekolahan, di rumah dan di mana saja dilaksanakannya gitu. Kuncinya kalau sudah budaya itu dibawa kemana-mana, dan terakhir dengan budaya yang baik ini akan menciptakan anak yang mempunyai karakter baik, budi luhur, saling menghormati, menghargai. Ilmunya seberapa tingginya, kalau nggak bisa menghargai orang lain, itu belum merupakan suatu keberhasilan. Ya. Baik, itu saja perbincangan kita bersama Bapak Wardoyo, SPD. Intinya perubahan sosial dan budaya itu perlu adanya binaan, apalagi dari kalangan orang tua ya Pak ya, dari lingkungan sekitar yang bisa mempengaruhi itu. Perlunya adanya binaan lah dari orang-orang terdekatnya agar tidak terlalu terpengaruh besar pada perubahan sosial dan budaya itu tadi. Oke, baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima Terima kasih banyak ya Pak ya.